Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan panjang lebar menjelaskan apa yang sudah kita baca. Saya hanya menekankan beberapa teks yang sudah kita baca tadi, bahwa ternyata penekanan dalam teks kita ini, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9 yang sudah kita baca, adalah bentuk kepedulian Yesus kepada mereka yang sakit. Bentuk kepedulian Tuhan Yesus kita kepada penyembuhan. Ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita petik. Ternyata kalau kita baca tadi pada halaman 2, ketika Yesus melihat orang itu berbaring, dia mengatakan, "Maukah engkau sembuh?" Berarti Tuhan kita, Allah Bapa yang kita kasihi ini, adalah Dia yang senang dengan kesembuhan. Dia tidak mau umatnya dihuni oleh sakit penyakit, tapi justru Dia menginginkan supaya penyembuhan ada bagi setiap makhluk, ada bagi setiap orang. Tadi juga kita baca bahwa memang Dia tidak hanya berbicara ansih, tapi justru menyediakan sebuah wadah. Sebuah wadah. Kalau di sini kita baca namanya Bethesda. Jadi ada sebuah kolam Bethesda, tempat menemukan kesembuhan. Jadi Yesus tidak hanya tinggal dalam sebuah pembicaraan ansih, tetapi implementasi daripada apa yang dia katakan. Dia temukan, dia buat sebuah wadah Bethesda, kolam Bethesda, yang ada, tadi dikatakan di sini, dia menyediakan sebuah kolam dekat pintu gerbang domba di Yerusalem, namanya Bethesda. Sekali lagi, tempat wadah bagi mereka yang ingin menemukan kesembuhan. Tempat dan wadah bagi mereka yang ingin menemukan kesembuhan. Tentu sekali campur tangan Tuhan melalui malaikat yang menggoncangkan air adalah bentuk kepedulian Tuhan kita agar semua orang, semua ciptaan menemukan kesehatan dan kesembuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau demikian halnya, tentu sekali kita para pengikut ini harus melakukan hal yang sama. Sebab kita juga harus meneladani apa yang Dia lakukan. Nah, kalau Dia sudah membangun sebuah wadah untuk menemukan kesembuhan, ternyata juga para misionaris kita yang terdahulu yang memulai Injil ke Samosir ini sudah melakukan hal yang sama. Namanya rumah sakit Agape Jubilee. Ini adalah sebuah bentuk wadah untuk menemukan kesembuhan. Oleh sebab itu, terima kasih kepada mereka pendahulu kita yang sudah mau berperan mengimplementasi apa yang dikatakan Tuhan kita Yesus. Soal sekarang, apakah ini bisa kita gerakkan kembali? Apakah hasil yang dilakukan misionaris kita bisa kita lanjutkan ke depan untuk wadah bagi setiap orang menemukan kesehatannya, menemukan penyembuhannya? Mumpung kita di tengah pembangunan Samosir yang cukup dahsyat, dalam kebijakan BPUDT 1 juta sampai 5 juta akan hadir di Samosir ini. Tentu kebetulan ini saya pikir penting sekali untuk kita bicarakan. Kalau tidak, kita akan menemukan sebuah kekalahan karena tidak mampu dalam pelayanan. Warga kita, bahkan masyarakat kita di Samosir ini sekitar 150.000 orang. Terima kasih kepada Pemda yang sudah
membangun rumah sakit umum Panguran, tetapi saya pikir ini juga harus kita harus kita tingkatkan juga. Oleh sebab itu, kalaulah rumah sakit umum HPP Nengguen menjadi sebuah mitra bersama untuk saling bergerak mengimplementasi apa tugas suruhan Tuhan bagi kita. Kalau dia peduli kepada kesembuhan, dia peduli kepada orang-orang sakit supaya menemukan kesembuhannya, yang jelas kita juga diajak. Itulah sebabnya Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan ini. Mari sharing bersama untuk mengimplementasi tugas suruhan Tuhan, kepedulian kepada kesembuhan, kepedulian kita juga. So, kita ditugaskan untuk itu, gereja, pemerintah, yayasan ini juga untuk sama-sama bergerak mengimplementasi apa maksud, apa misi Tuhan yang harus kita lakukan, dan menyambung apa yang dikatakan, apa yang sudah diperbuat oleh para misionaris kita. Selamat bersidang, selamat rapat, selamat berdiskusi bagi kita. Mari kita memberikan hati dan pikiran ini supaya ini terwujud di tengah kabupaten Samosir kita yang cinta ini. Tuhan memberkati.